Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri, memegang teguh agama Islam. Dan juga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Selain tentunya nikmat kehidupan, Allah memberikan juga kita nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga Allah memberikan kita kemudahan untuk berjalan menembus kegelapan malam, melaksanakan sholat yang disaksikan langsung oleh malaikat. Dan juga kita bersyukur Allah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, khususnya di waktu-waktu yang barokah dan juga di waktu-waktu yang mulia. Tepatnya kita sekarang berada di tanggal 2 Dzulhijjah, satu dari 10 hari paling afdal dalam setahun. Karena Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10, sebagian ulama tafsir mengatakan dia adalah hari-hari atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama lain mengatakan maksudnya 10 malam di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Namun sejumlah ulama mereka menggabungkan penafsiran dari para sahabat. Mereka mengatakan kalau bicara malamnya, yang disebut malam itu sejak ghurubi syams ila tulu'il fajr, dari semenjak tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka waktu yang paling afdal 10 malam adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Adapun yang disebut harinya, dan yang disebut hari dalam bahasa Arab adalah semenjak tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau waktu harinya, maka yang paling afdal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sayangnya masyarakat kita banyak tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Kalau bulan Ramadan kita semarak dan kita semua semangat untuk melaksanakan ibadah. Padahal ternyata hari-hari ini, terutama di kalangan ahli ilmu, diketahui memiliki fadilah yang begitu agung. Dan ayat tadi diperkuat oleh perkataan Nabi SAW dalam 2 kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salih fiha," tidak ada hari-hari dalam 1 tahun maksudnya. Amal-amal soleh bila dikerjakan di hari-hari tersebut, amal-amal soleh bila dikerjakan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr, lebih Allah cintai dibandingkan hari yang 10 ini. Lebih Allah cintai dibandingkan hari yang 10 ini. Para sahabat kemudian bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah begitu agungnya amalan di hari ini bahkan tidak setara dengan jihad ya Rasulullah? Padahal jihad ini adalah zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam. Beliau menjawab, "Wala jihad fisabilillah," bahkan tidak setara dengan jihad. Bahkan jihad tidak menyamainya. Illa, kecuali kata beliau, rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, seseorang keluar dari rumahnya membawa harta dan jiwanya. Membawa harta dan jiwanya. Walam yarji bidzalika min syai', dan dia tidak kembali membawa keduanya. Artinya
dia berjihad dengan mengeluarkan hartanya ya untuk berjihad, membiayai ya berperang antara lain, lalu kemudian dia wafat dalam peperangan tersebut. Itu amalan yang begitu agung seperti itu baru setara dengan amalan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, hari-hari ini hari-hari yang sangat agung dan sangat mulia. Jangan sampai kita juga terlalaikan seperti masyarakat awam yang tidak mengetahuinya. Ya, ketika kita tahu bahwa ada keutamaannya di Al-Quran dan juga As-Sunnah, hendaknya kita kemudian bergegas dan juga memohon kepada Allah akan memberikan taufik bisa beramal dengan amalan soleh yang utama di hari-hari ini. Para ulama kita ketahui bahwasanya Allah memang memilih waktu dan tempat yang utama, dan itu hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Maka lahumul khiyar. Allah sebutkan tidak ada pilihan bagi makhluk. Contohnya apa? Ya, kita ketahui tanah yang didamba-dambakan oleh kaum muslimin seluruh dunia untuk pergi ke sana, bahkan berulang-ulang orang sampai meneteskan mata ingin ke sana, adalah tempat yang panas, kering kerontang, penuh bebatuan. Kalau dibandingkan Indonesia, kenyamanannya jauh lebih nyaman Indonesia. Ya, kalau bicara mengenai keindahannya, Indonesia jauh lebih indah. Tapi Nabi SAW mengatakan ketika beliau dikeluarkan dari kota tersebut, kota Makkah, beliau katakan, Wallahi innaki khairu ardillah. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baiknya tanah Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan kau adalah tanah yang paling Allah dicintai di sisinya. Laula anni ukhrijtu mink, andaikan aku tidak diusir darimu, ma kharaj, aku tidak akan keluar darimu. Menunjukkan bahwa tempat itu sangat mulia. Mekah yang begitu, sekarang apalagi 45 derajat di sana, lagi musim panas. Tapi kita tahu jutaan orang pengen ke sana. Sekarang kaum muslimin dengan selain visa reguler dan visa plus, WNA plus, ya visa reguler, sekarang semua mereka, saudara-saudara kita, banyak yang kemudian menangis. Kenapa? Karena antara lain visa tidak keluar, visa corona. Ingin ke sana, gimana? Tidak ada jalan. Karena kalau bicara tempatnya apa yang bisa dilihat? Ya. Tapi itu Allah pilih menjadi tempat yang paling mulia. Cukup dengan melihat Ka'bah, cukup dengan bersujud, itu sudah membuat hati kita begitu tenang. Ya, diberikan sakinah oleh Allah. Ya. Melebihi kita melihat pemandangan indah yang ada di negeri ini. Ya. Itulah Allah memberikan keutamaan. Antara lain Allah memberikan keutamaan juga pada waktu-waktu. Ya. Para ulama kenapa katakan tanggal 1 sampai 10 ini Allah berikan keutamaan khusus? Karena selain itu pilihan Allah, prerogatif Allah, juga para ulama melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam. Ru'usul ibadat fil Islam. Mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam. Pokok ibadah kita setidaknya termaktub dalam rukun Islam. Termaktub dalam rukun Islam. Yang pertama kita katakan rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat. Ya, maka orang di hari-hari ini seseorang juga sangat dianjurkan dan diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, ada syiar-syiar tauhid. Seperti apa? Jemaah haji, mereka ketika berihram mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan segala macam kenikmatan yang aku peroleh. Laka wal mulk, adalah semua darimu, untukmu. Dan juga seluruh kerajaan ini adalah milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Kalimat tauhid sama dengan 2 kalimat syahadat, mengesahkan Allah. Orang juga diperintahkan bertakbir di hari-hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat tauhid. Pokok ibadah dalam Islam.
Yang kedua, rukun Islam kita ketahui adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Hari-hari ini juga tentunya kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat-sholat selain yang sholat fardu tentunya kita optimalkan, juga sholat sunnah. Sholat sunnah kita perbanyak di hari-hari ini. Kita perbanyak di hari-hari ini. Yang ketiga adalah berhubungan dengan harta, yaitu zakat, atau hal yang berhubungan, ibadah berhubungan dengan harta. Zakat bisa jadi seseorang haulnya hitungan 12-nya jatuh di bulan ini, maka dia segera bisa keluarkan. Dan juga di hari-hari ini seseorang bisa memperbanyak sedekah karena ibadah-ibadah utama. Yang keempat dalam pokok ibadah kita adalah saum. Adalah kita saum, khususnya nanti tanggal 9. Yang kata Nabi SAW katakan, ahtasibu Allah, aku berharap kepada Allah bahwa saum pada bulan hari itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 4 ibadah ini juga ada di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan sangat utama. Ada 4 macam ibadah ini, pokok ibadah ini. Tapi dalam Ramadan tidak ada pokok ibadah yang kelima, yaitu apa? Haji. Haji hanya ada di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Dzulhijjah. Al-haju ashhur ma'lumat. Allah berfirman haji itu bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan puncaknya kita ketahui haji itu hanya ada di bulan ini. Di bulan ini. Maka inilah keistimewaan hari-hari ini, karena dia mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam. Di dalamnya tanggal 1 sampai 10 kita akan melewati tanggal 9 dan juga tanggal 10, hari-hari yang sangat afdal, yang khususnya apalagi mereka yang berada di padang Arafah. Nabi SAW pernah katakan mengenai kemuliaan hari ini, ma min yaumin, tidak ada hari dalam 1 tahun, akthar min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar, yang pada hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seorang hamba dari api neraka. Allah paling banyak bebaskan seorang hamba dari api neraka. Artinya orang-orang yang sudah seharusnya menjadi calon penghuni neraka karena kelakuannya, karena amal ibadahnya, karena juga dosa-dosanya, dia sudah layak jadi ahli neraka. Lalu dia datang bertobat, maka pada hari itu tidak ada hari yang paling banyak dibebaskan dari api neraka kecuali Yaumi Arafah, kata Nabi SAW, hari Arafah. Bahkan kita bisa membayangkan keagungan hari tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah pada hari itu benar-benar mendekat. Di mana? Di Arafah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa perlu kita bayangkan bagaimana dekatnya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mendekat pada hari tersebut. Thumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Apa yang diinginkan oleh mereka, khususnya di Arafah. Karena Arafah, orang saat itu tidak disunahkan untuk berpuasa. Saat itu orang tidak disunahkan, orang saat itu menjama dan qashar sholatnya, zuhur dan asar, di waktu zuhur. Kata para ulama, apa hikmahnya? Agar dia kuat beramal dengan ibadah utama di hari tersebut, yaitu berdoa. Nah, kalau bertanya ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka? Kemudian Allah berfirman, ishhadu, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikatku, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Walaupun dosa mereka seperti air hujan yang turun dari langit atau bagaikan pasir yang mengunung dalam sebuah padang pasir. Allahu Akbar. Artinya hari itu sangat agung. Sehingga juga dalam riwayat hadis lain disebutkan tidak ada hari yang syaitan, iblis merasa paling frustasi atas kegagalannya dibandingkan hari Arafah. Orang-orang yang sudah diprospek sama dia untuk menjadi ahli neraka, tinggal closing, saat itu tiba-tiba semuanya bubar.
Di situ hari yang paling membuat iblis ya dia sedih ya, yang dia merasa gagal dengan usahanya. Hari-hari ini juga ada Yaumul Jama'. Yaumul Jama' adalah hari ketika mabit di Musdalifah, malam ketika mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah wajib bagi jemaah haji kecuali yang memiliki uzur. Kecuali yang memiliki uzur. Ya. Kemudian juga ya ada berikutnya ada Yaumun Nahar atau ada Yaumul Hajjil Akbar tanggal 10. Kata para ahli ilmu, masyarakat awam sering menamai Haji Akbar. Hari Haji Akbar itu adalah kalau orang wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Tapi ini penyebutan yang tidak tepat. Betul, kalau hari Arafah berketepatan dengan Jumat ini ada keutamaan. Ya. Menggabungkan dua Id, menggabungkan dua waktu mulia. Tapi kalau berbicara ya Yaumul Haji Akbar itu maksudnya yang tepat adalah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi semua jemaah haji juga dapat Haji Akbar ini menurut ahli ilmu. Haji, kenapa disebut Yaumul Haji Akbar? Karena hari itu ya kita ketahui Yaumun Nahar, hari penyembelihan, Yaumul Id, hari Id. Dan dia juga adalah hari ketika sejumlah ibadah mereka yang berhaji banyak dilakukan. Artinya banyak rangkaian ibadah. Hari itu setelah seseorang selepas dari sholat subuh disunahkan di Musdalifah, dia terus berdoa sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari menjelang suruk, dia diperintahkan berjalan menuju Mina untuk melempar jumroh. Dia melempar jumroh. Dan dia akan melewati kumpulan manusia yang sangat banyak, jutaan manusia berkumpul di sana. Selempar jumroh, dia kemudian diperintahkan untuk memotong hewan, khususnya yang hajinya tamattu. Dia memotong hadiyu, haji tamattu dan kiron. Memotong hadiyu. Ya, walaupun biasanya kita diwakilkan. Lalu seseorang juga diperintahkan tahallul, memotong rambutnya. Memotong rambutnya. Dan bila memungkinkan dan dia mau, dia bisa laksanakan sesuatu rukun haji berikutnya yaitu tawaf ifadah di Masjidil Haram di hari tersebut. Dia berjalan dari Mina menempuh belasan kilo menuju Masjidil Haram. Ya. Sembari dia memperbanyak takbir di saat itu. Ya. Maka ini sesuatu yang hari yang sangat agung sehingga disebut Yaumul Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar. Nah itulah makanya kenapa hari-hari ini memiliki kemuliaan khusus. Karena dia mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam yang tidak ada di hari-hari lain, khususnya haji dan juga apa? Memotong hewan sembelihan. Tidak ada di hari-hari lain kecuali di hari tersebut. Nah, karenanya hari ini sangat mulia di sisi Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, ketika di hari-hari ini. Nabi SAW mengatakan al-amalu salih dalam hadisnya. Amal soleh. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka di sini terdapat alif lam, al-amalu salih. Alif lam di sini yufidu al-jins, kata para ulama, dia berfungsi untuk menerangkan jenis. Artinya jenis secara umum. Artinya amal soleh secara umum, yang dimaksud Nabi SAW adalah amal soleh secara umum. Artinya amal soleh apa saja bisa kita lakukan di hari-hari ini. Di hari-hari ini. Terutama yang wajib. Jadi kalau bicara ada musim-musim ketaatan, waktu dan tempat ketika ibadah dilipat gandakan, selalu yang pertama kita fokuskan, kita optimalkan dulu amal yang wajib. Amal yang wajib sebelum bicara amal yang sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi", tidaklah seorang hambaku melakukan takarrub, mendekat kepadaku, ahabu ilayya, lebih aku cintai mimma aftaratu ilaih, melebihi dari apa yang telah aku wajibkan bagi dia. Jadi sebelum bicara yang sunnah, maka kita dalam amal soleh kita perhatikan dulu yang wajib. Ya, seperti sholat kita yang wajib kita optimalkan, ya.
Ya, sebelum kita bicara yang sunnah, sebelum kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, kita lihat dulu, jangan sampai kita rajin, ya, apalagi ini hari-hari utama, sholat sunnahnya diperbanyak, sholat duhanya, ya, sholat malamnya, ya, diperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Tapi sholat wajibnya dia terlalaikan. Misalnya, sholat duha rajin, sholat malam juga, alhamdulillah bisa bangun jam 3. Tapi sholat zuhur jam setengah 2, setengah 3. Sholat asar jam 5. Maghrib udah tinggal 10 menit lagi nunggu adzan isya. Ya. Subuh kata orang sudah subuh berang. Ya. Jam 6 baru sholat subuh. Nah, kayak gini tentunya kesalahan. Perbaiki dulu yang wajib. Ya, ini terutama di hari-hari ini. Kita perbaiki yang wajib. Kemudian amal apa lagi yang bisa kita lakukan? Antara lain al-ibadah al-qalbiyah, hubungan ibadah yang sifatnya dengan amalan kolbu, amalan hati. Contohnya apa? Amalan hati contohnya banyak sekali, ikhlas, tawakal, sabar, itu termasuk amalan hati. Maka kita itu juga lakukan lebih utama, keikhlasan kita dalam beribadah hanya kepada Allah di hari-hari ini lebih utama nilainya dibandingkan hari lain. Lebih utama dibandingkan hari-hari lain. Dan juga para ulama katakan di antara amalan hati yang bisa dilakukan di hari-hari adalah taubat. Adalah bertobat. Khususnya bagi mereka yang pernah melakukan dosa-dosa besar, maka ini saat yang tepat untuk dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini tobat yang seperti apa, Pak? Mungkin ada yang bisa mengingatkan saya atau ibu-ibu mungkin. Tobat yang memenuhi kriteria apa? Yang disebut taubatan nasuha. Apa, Pak? Kira-kira? Tidak mengulangi terus? Menyesal? Dan apa? Minta ampun. Ya. Secara ringkas, namanya taubatan nasuha adalah berhenti karena Allah, kemudian menyesal. Ya, ibadah hati ini kan menyesal itu. Yang berikutnya apa? Seseorang berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau terjatuh, tobat lagi. Kalau terjatuh, tobat lagi. Sampai akhir hayat kita bertobat. Dan yang keempat, itu kalau hubungannya dengan Allah. 3 hal tadi. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, maka dia harus selesaikan. Ya, ketika dia misalnya dulu berbisnis, dia dengan partnernya, dia melakukan kecurangan. Ketika seseorang korupsi, ya, maka ini adalah saat yang tepat dia kemudian mengembalikan hak mereka. Ya, selain tentunya di semua waktu juga. Tapi waktu ini adalah antara lain saat yang sangat agung buat kita bertobat. Jangan sampai orang berpikir, ya, seseorang mungkin korupsi terus dia pikirkan tapi uangnya juga saya sumbang pesantren, itu kan, sumbang masjid, ya. Ini masjid itu yang di Antapani itu saya sumbang, misalnya. Ya, berapa miliar atau berapa ratus juta saya sumbang misalnya. Sisanya saya pakai umroh, saya pakai haji, saya umroh tiap bulan. Apakah kemudian bisa menghapuskan dosa dengan sesama manusia? Kata para ulama tidak. Kalau masih ada hubungannya dengan manusia, ada kezoliman kita. Bahkan sedekah yang kita berikan, Nabi SAW katakan, la tuqbalu salatun min ghairi tahurin. Salat itu tidak diterima tanpa bersuci, tanpa wudu sebelumnya salat nggak diterima. Wala shadaqah min gululin. Begitu pula sedekah dari uang haram itu tidak diterima di sisi Allah. Maka dia harus, kalau ada hubungannya kezoliman dengan manusia, ya, dia ambil uang haram, harus dia kembalikan. Ya, harus dia bertobat dari hal tersebut dengan cara mengembalikan, atau dia merusak reputasi seseorang, pernah kata dalam bahasa kita memfitnah, maka dia harus perbaiki. Ini adalah amalan qalbu, antara lain yang bisa dilakukan di hari-hari ini. Ada juga amalan yang bersifatnya qauliyah, amalan yang al-ibadah al-qauliyah, yang berhubungan dengan perkataan, dengan ucapan. Di hari-hari ini kita disunahkan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ya, dan kalimat thayyibah lainnya. Kita memperbanyak ucapan tersebut.
Ya, karena zikir ini nilainya sangat besar di sisi Allah. Ya, nilainya sangat besar di sisi Allah. Termasuk tadi hubungannya dengan ibadah tobat, kita memperbanyak istighfar, istighfar, ya, istighfar, memperbanyak istighfar. Ya. Bahkan tadi, ya, Nabi SAW itu, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku itu beristighfar kepada Allah dan mohon tobat kepadanya. Fil yaum, dalam satu hari, akthar min sab'ina marrah. Aku melakukan lebih dari 70 kali sehari. Padahal beliau adalah seorang nabi, bahkan nabi yang paling utama. Tapi beliau bahkan istighfar dan bertobat kepada Allah, ya, memohon ampun itu lebih dari 70 kali. Tentunya kita lebih berhak untuk memperbanyak seperti itu. Tadi kaitannya dengan tobat juga sedikit saya tambahkan. Tobat juga bahkan diperintahkan untuk orang yang sudah merasa baik, sudah merasa soleh. Ya. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan tobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang mukmin. Ya. Mukmin ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan muslim. Muslim yang mengerjakan ibadah-ibadah pokok, mukmin itu tingkatannya lebih tinggi. Ya. Sehingga orang mukmin itu ya orang, kalau orang di kita mungkin dianggap orang yang soleh, orang yang baik, itu mukmin, bukan sekedar muslim, ya, yang sudah level agamanya udah lebih tinggi dibandingkan masyarakat muslim secara umum, itu mukmin. Tapi Allah perintahkan tubu ilallahi jami'an, tobatlah semua kalian orang-orang yang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Karena kata para ulama, sebaik-baiknya kita beribadah, ada juga yang akan mungkin tercampur dengan ria, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin disebut-sebut orang. Selalu ada muncul perasaan itu. Maka itu harus ditebus antara lain dengan tobat. Dengan tobat. Amalan kauliyah lainnya yang bersikap ucapan, selain tadi istighfar, memperbanyak istighfar, takbir, tahlil, dan tahmid, juga seseorang disunahkan untuk bertakbir, atau dalam bahasa kita takbiran. Ya, takbiran dengan lafaz yang populer, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbirnya yang Allahu Akbarnya depannya 3 kali, ada yang 2 kali. Ini tidak masalah karena memang ada riwayat yang sama-sama menyebutkan seperti itu. Ya. Dan ini ada 2 macam cara melakukannya. Yang pertama disebutnya takbir mutlak. Apa yang disebut takbir mutlak? Yaitu takbir yang mutlak kita bisa baca kapan saja, di mana saja, di waktu-waktu ini, selama bukan waktu dan tempat terlarang. Selama bukan waktu dan tempat terlarang. Contohnya apa? Tempat terlarang toilet, itu kita tidak boleh bertakbir. Ya. Terus waktu terlarang apa? Sholat. Masa kita sholat takbiran? Sholat ya kita takbir biasa dan bacaan. Ya. Nah, selama bukan di waktu terlarang, maka kita disunahkan membaca takbir tadi. Allahu Akbar, Allah. Di mana saja? Di mana saja kita? Di jalanan, sambil jalan, sambil olahraga pagi, ketika bapak-bapak nyetir, ibu-ibu ke pasar, ketika, atau misalnya bapak-bapak lagi naik motor, ya. Ketika ibu-ibu lagi masak, bapak-bapak lagi santai di rumah, disunahkan bertakbir itu. Bahkan dahulu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sengaja ke pasar untuk bertakbir itu dengan suara yang keras. Laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya. Adapun perempuan cukup terdengar dirinya sendiri. Ya, Abdullah bin Umar itu sengaja bahkan ke pasar untuk bertakbir itu, sehingga menginspirasi orang juga untuk bertakbir. Sehingga disebutkan kota Madinah itu di zaman sahabat, itu kalau di hari-hari ini, itu selalu riuh dengan ucapan takbir. Allahu Akbar, jalanan, pasarnya. Ya. Itu takbir mutlak. Ya. Bahkan sampai hari-hari tasyrik.
10 hari pertama sampai hari-hari tasyrik. Ada juga disebut takbir muqayyad. Jenis kedua disebutnya takbir muqayyad. Apa yang makna muqayyad? Muqayyad dalam bahasa Arab artinya terikat. Yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan waktu sholat. Yaitu dikerjakan setelah sholat. Sebelum berzikir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu alhamdulillah banyak dikerjakan di masyarakat kita. Ya, umumnya banyak dikerjakan dimulai dari malam takbiran atau malam idnya, malam tanggal 10. Tapi kalau kita lihat hasanah ilmu yang lebih luas, ulama-ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk dalamnya ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan disunahkan itu bukan dari malam tanggal 10, tapi dari tanggal ba'da subuh tanggal 9. Ini difahami oleh jumhur mayoritas ulama. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik tanggal 13. Yaitu pada sholat asar. Mayoritas ulama mengatakan waktunya demikian karena ada hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ammar. Karena Nabi SAW dahulu Nabi SAW yukabbir, beliau bertakbir ba'da sholati subhi yaum Arafah. Setelah sholat subuh pada hari Arafah tanggal 9 ya ila ba'da sholatil asr sampai ba'da sholat asar ya fi akhiri ayami tasyrik, di akhir hari-hari tasyrik yaitu di tanggal 13. Jadi harinya 5 hari sebenarnya ya. Jadi yang sunnah menurut jumhur mayoritas ulama itu dikerjakan dari tanggal 9 bukan dari malam tanggal 10, tapi dari tanggal 9 ba'da subuh dibaca ya. Dibaca berapa kali ya, tidak disebutkan jumlahnya secara khusus. Jadi artinya kita ada kebebasan mau 3 kali, 5 kali ya, tidak masalah. Terus ulama katakan ini khususnya bagi mereka yang sholat berjamaah ya. Ini disepakati. Namun sebagian ulama lain mengatakan termasuk orang yang sholat sendirian, munfarid. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka hadisnya umum. Tidak dikhususkan untuk yang berjamaah. Ya Allah wa'alam kami cenderung pendapat yang ini. Artinya yang termasuk munfarid pun disunahkan untuk bertakbir. Artinya ibu-ibu yang berada di rumah juga disunahkan untuk bertakbir ini setelah sholat. Ya. Bisa di rumah berjamaah mungkin sama keluarga ataupun ibu-ibu sendiri ya. Ketika ibu salam, ibu disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu disunahkan. Ya. Dan disunahkan kita dikeraskan, terutama bapak-bapak ketika ke sholat Id jangan malu-malu, Pak. Ini hari yang paling kita berhak untuk menonjolkan identitas kita sebagai seorang muslim. Ini adalah hari-hari kita menampakkan syiar-syiar agama kita yang mulia, yaitu dengan bertakbir. Laki-laki disunahkan ketika lapangan Id, dia bertakbir dengan suara yang keras, lantang. Jangan malu, Pak, jangan gengsi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Bapak ke masjid, ya, jangan malu. Ini syiar agama kita yang mulia. Kita mengagungkan Allah di sini. Ya. Alam semesta ini milik Allah. Jangan malu. Ya. Baca dengan keras. Ya. Kalau ibu-ibu tentu terdengar oleh dirinya sendiri. Ya. Dan mungkin ada sedikit koreksi ya dalam pembacaan takbir. Banyak orang yang membacanya dengan lafaz yang tidak tepat. Ya, dia membaca walillahil hamd. Itu kan? Walillahil hamd. Walillahil hamd artinya apa? Walillah milik Allah, ilham. Milik Allah lah si ilham. Ya. Maksudnya apa? Nggak nyambung kan? Atau milik Allah lah ilham. Allah yang memberikan ilham. Juga nggak nyambung. Yang dimaksud itu adalah walillahil hamd. Sama seperti alhamdulillah. Bagi Allah lah segala pujian. Maksudnya itu. Ya, itu seperti kalimat alhamdulillah ditukar, dibalik. Walillahil hamd.
Jadi bacanya kita baca pakai alif lam, walillahil, bukan walillahi. Walillahil hamd, di belakangnya ada huruf dal, jangan dihilangkan. Caranya kalau dimatikan apa? Dikolkolahkan, dipantulkan. Walillahil hamd, bukan walillah ilham. Udah salah pakai speaker kenceng-kenceng lagi. Ya. Walillah ilham, walillah ilham. Maksudnya. Artinya ini perlu kita perbaiki karena ini syiar agama kita yang mulia. Ya. Nah ini kita tadi takbir muqayyad dan takbir mutlak. Itu yang bersifat ucapan. Ibadah apa lain yang apalagi yang bisa saya lakukan? Ibadah yang bisa kita lakukan adalah yang bersifat dengan badaniyah. Ya, seperti tadi sholat kita yang fardu kita optimalkan, dan juga ibadah sunnah, sholat sunnah kita lebih kasih perhatian, sholat rawatib yang muakkadah yang sangat ditekankan, ghairu muakkadah, dan juga yang tidak ditekankan tapi kita bisa lakukan, ya. Seperti misalnya yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah tentunya ada 10 atau 12 ya dalam satu hari. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu muakkadah yang sangat ditekankan. Tapi ada juga yang ghairu muakkadah, yang Nabi SAW perintahkan namun tidak begitu ditekankan. Contohnya 2 rakaat, 4 rakaat setelah zuhur, ya. Jadi selain 2 rakaat ada lagi 2 rakaat, sebagaimana di hadis yang disebutkan, ya, yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi. Salah satu istri beliau pernah mengatakan, Allah haramkan neraka bagi mereka yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Ini dikerjakan walaupun bukan tidak ditekankan. Begitu juga seseorang bisa, ya, melaksanakan 4 rakaat sebelum asar, ya. Karena Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, ya. Dan kita bisa dapatkan juga di Bulughul Maram. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla arba'an qabla al-asr. Salat orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini adalah salat sunnah yang ghair muakkadah, rawatib ghair muakkadah, yang tidak ditekankan. Kalau yang ditekankan ya tadi misalnya kalau asar tidak ada yang ditekankan. Tapi kalau mau seseorang bisa, terutama di waktu-waktu yang afdol ketika beribadah, ya. Juga antara azan dan iqamat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, bainal adzanain, di antara 2 adzan, maksud di antara 2 adzan adalah adzan dan iqamat rakaatan, terdapat 2 rakaat, kata Nabi SAW. Liman sya, bagi yang mau. Bagi yang mau. Jadi disunahkan bagi yang mau silahkan. Kalau tidak mau ya tidak usah, gitu kan. Itu termasuk ghair muakkadah yang tidak begitu ditekankan. Itu kita bisa lakukan terutama di waktu mulia. Kemudian ibadah lain yang kita lakukan adalah tentunya puasa. Khususnya tanggal 9. Tadi menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Pertanyaan, dosa apa yang dihapus, Pak, Bu? Dosa kecil. Tapi kami ingatkan ya, kita jangan sampai sepelekan dosa kecil. Karena para ulama katakan la tahqirana shaghirah. Jangan kalian remehkan dosa kecil. Innal jibal minal hasa, karena gunung itu terbuat dari batu dan kerikil. Kerikil kecil numpuk jadi gunung. Begitu pula seorang menganggap sepele dosa kecil. Cuma dosa kecil lah, ya. Tapi dia kerjakan harian, ya, mingguan, tanpa terasa sudah jadi catatan amalnya, udah jadi gunung. Makanya sebagian ulama katakan tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus menerus. Artinya dosa kecil itu bisa jadi dosa besar kalau dilakukan terus menerus, numpuk, ya. Oleh karena itu kita harus bersemangat dalam mencari penebus dari dosa kecil tersebut. Antara dengan saum tadi. Juga kita bisa saum Senin Kemis yang ada di hari-hari tersebut. Bagaimana kalau dengan saum dari tanggal 1, apakah boleh? Jumhur ulama mengatakan boleh, ya. Karena ada sejumlah riwayat yang dianggap sahih oleh para ulama bahwa Nabi SAW, ya, memperbolehkan hal tersebut, ya, khusus di hari-hari ini. Tanggal 1 sampai 9, jumhur ulama mengatakan boleh seseorang memperbanyak puasa. Karena puasa ini adalah sesuatu amalan utama, ibadah utama, ya. Kemudian di antara amal ibadah lain yang berhubungan dengan hari-hari ini, yang berhubungan dengan maliyah, berhubungan dengan harta,
ya berhubungan dengan harta. Tentunya kita memperbanyak sedekah atau ada kalau zakat kita pas haulnya bulan ini, maka disegerakan untuk dibayar khususnya di hari-hari ini supaya kita dapat apa namanya? Semoga kita bisa ya mendapatkan keutamaan ya ketika dikerjakan di hari-hari ini. Juga para ulama katakan di antara ibadah yang yang berhubungan dengan harta yang paling afdol di hari-hari ini adalah berkurban. Menurut jumhur ulama, harta yang paling afdol dikeluarkan bagi mereka yang tidak berhaji adalah mereka berkurban. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, bersembelihlah. Sholat adalah amalan ibadah yang bersifat badaniyah yang utama. Ketika disandingkan dengan ibadah lain, kata para ulama, ini menunjukkan keutamaannya ibadah tersebut. Dan ini fasholli li rabbika wanhar, ini konteksnya adalah pada hari Idul Adha. Maka kata para ulama, ibadah yang paling afdol berhubungan dengan harta di hari tersebut bagi mereka yang tidak berhaji adalah menyembelih kurban. Ya. Jadi harta yang berhubungan dengan ibadah utama yang berhubungan dengan harta di hari-hari yang paling utama dalam ibadah, yaitu berkurban. Ya. Dan kurban ini kita ketahui disyarat hukumnya umumnya ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah kifayah. Apa yang disebut kifayah itu? Kalau dalam satu rumah atau satu keluarga mereka mampu, ada satu yang melakukan, maka itu sudah menggugurkan dari yang lain. Tapi kalau semuanya ada kemampuan tapi tidak ada yang mau, tidak ada yang melakukan, maka mereka semuanya masuk dalam perkara yang makruh ya dan tercela ya. Ini kalau memang ada kemampuan ya. Dan kurban ini para ulama telah menyebutkan syaratnya. Yang pertama adalah muslim ya. Maka non muslim kalau dia nitipkan kambing ya bisa saja sebagai sedekah kita yang motong, tapi bukan, tentunya tidak diterima sebagai kurban atau udhiyah disebutnya para ahli ilmu. Yang kedua apa? Berakal, akil dan balik. Berakal dan balik. Orang gila tentunya tidak perlu kita berkurban atas nama dia. Begitu juga apa? Yang belum balik. Nah ini perlu catatan bagi kita. Karena di masyarakat kita seringkali kurban itu giliran. Tahun ini bapaknya, tahun depan atas nama ibu aja ya. Nanti tahun ketiga atas nama anak yang nomor 1. Tahun keempat anak yang kedua. Dan seterusnya. Kata orang Sunda mapai. Ya, satu-satu. Nanti ada giliran anaknya yang masih 4 tahun ikut juga dinamakan. Jadi kurbannya 1 atas nama anaknya 4 tahun. Nah, ini kesalahan. Ya. Pada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, mereka dahulu berkurban satu keluarga ini atas nama kepala keluarganya saja. Dan dia niatkan untuk pahalanya untuk keluarganya. Ya. Tidak perlu digilir, cukup atas nama kepala keluarga. Ya. Cukup atas nama kepala keluarga. Walaupun mungkin dananya sebagian dari istrinya juga membantu, tapi nanti atas nama kepala keluarga, cukup 1 orang. Ya. Dan apa tadi? Termasuk kesalahan, berkurbannya tadi atas nama anaknya yang masih belum balik. Kan tadi disebutkan, salah satu syaratnya apa Bu? Balik. Ya. Banyak sekali. Ya. Atas nama tahun ini anaknya yang 4 tahun, 3 tahun, nah ini salah. Cukup atas nama kepala keluarganya saja. Ya. Yang ketiga syarat dari berkorban adalah memiliki kemampuan. Ternyata yang disebut memiliki kemampuan ini bukan dia sudah punya, dia orang yang banyak duitnya apa enggak. Dalam hadis para ahli ilmu katakan kalau dia ya memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban di luar apa? Di luar kebutuhan pokok dia untuk makanan, minuman, transportasi, pokoknya kebutuhan pokok selama 4 hari saja. Yaitu hari Id dan hari-hari Tasyrik. Selama 4 hari, kalau dia aman untuk kebutuhan pokok, terus dia ada lebih untuk bisa beli kurban, maka dia sudah sangat disunahkan untuk berkurban. Nah, ini masyarakat kita banyak yang papayahan, ya kalau orang Sunda, papayahan. Kenapa nggak kurban? Wah, saya nggak ada saya buat. Ya.
Padahal tiap berapa bulan ganti handphone. Ada handphone baru, apa? Ada handphone baru, fiturnya apa? Ganti. Ya, tiap bulan healing. Ya, tiap bulan healing ke sana kemari, keluar kota, entah pakai kendaraan atau apa. Kan pakai bensin tuh, bukan pakai aqua ya, ke sana kemari. Udah gitu tiap minggu juga ya wisata kuliner. Tapi pas kurban, aduh tak ayah tahun dia mah. Nah, ini kita jujur, apakah benar nggak ada? Atau jangan-jangan dia bersuzon kepada Allah bahwa uang yang dia berikan itu akan musnah begitu saja, tidak Allah gantikan. Ya. Nah ini jangan-jangan dia suudzon kepada Allah, dan suudzon ini termasuk dosa. Ya. Suudzon ini termasuk dosa, suudzon kepada Allah. Harusnya dia husnuzon bahwa apa yang dia berikan pasti Allah akan lipat gandakan. Nah, jadi seperti itu, tidak perlu sampai harus gimana banget, cukup ya. Masyarakat kita masalahnya banyak, mohon maaf, yang mereka yang memiliki kemampuan tapi kemudian dia ya tidak berkurban dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak ini. Memang tidak sampai wajib berjumhur ulama, tapi ya tercela kalau apalagi kalau dia lakukan tahun demi tahun, dia tidak berkurban padahal diberikan kelapangan harta sama Allah. Ya. Kemudian juga ibadah lain yang dilakukan tentunya ya seseorang ya yang mengumpulkan semua ibadah tadi, ibadah hati, ibadah ucapan, ibadah harta, yang mengumpulkan semua itu adalah haji. Haji kita ketahui ibadah yang sangat agung. Ya, kalau seseorang memiliki kemampuan fisiknya, ya maka dia bersegera haji. Ya. Nah di sini saya akan sebutkan sedikit terakhir hal yang berhubungan dengan kemampuan haji. Ya, selain fisik, dia memiliki harta. Ya, memiliki harta untuk pergi berhaji, pergi untuk pergi terus di sana dan pulang, kata para ulama, dan juga untuk keluarga yang dia tinggalkan. Kalau dia seorang kepala keluarga, ya. Nah, ini para ulama menyebutkan kalau seseorang dia punya tanah, rumahnya misalnya 300 meter. Rumahnya itu 200 meter, bangunan rumahnya. Lebih berapa, Pak? 100. Kalau rumah ini itu milik dia dan dia bisa jual 100 meter ini cukup untuk berhaji, maka menurut jumhur ulama atau pertama menurut Abu Hanifah dia disunahkan menjual. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama selain beliau wajib dia menjualnya untuk pergi berhaji. Ya. Apalagi kalau punya dua rumah. Punya dua rumah atau saya mah rumah cuma satu, cuman sawah aja 20 hektar. Misalnya gitu ya. Inginnya kita semua, Bu ya. Maka bila demikian, hukumnya wajib punya dua rumah saja, kata para ulama. Ulama kali ini sepakat, semua ulama wajib dia menjualnya untuk pergi berhaji. Berarti dia dianggap mampu. Dia dan wajib berhaji, dan di umumnya ulama jumhur mengatakan dia harus bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ta'ajjalu ilal hajj, bersegera kalian untuk pergi haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang kelak akan menimpa dia. Dulu masih kuat ke sana kemari, naik gunung, ya, berenang segala macam, nanti ada saatnya dia harus keluar rumah, bahkan harus dibopong. Dulu dia banyak duitnya, ada saatnya nanti ya bahkan untuk sehari-hari sulit. Ada saatnya dulu dia waktunya luang, nanti ketika ada saatnya dia disibukkan dengan berbagai macam perkara, maka bersegera. Mereka yang menunda-nunda haji sampai akhir hayatnya padahal dia mampu, maka sebagian ulama mengasuhkan sebagai kabiroh, sebagai dosa besar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, man istata'a an yahuj, barang siapa yang mampu untuk berhaji, walam yahuj, akan tetapi dia tidak kunjung berhaji, ya, maka kata Umar bin Khattab, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka hendaklah dia memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Subhanallah, ini kata Umar bin Khattab. Bahkan tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, kalau ada tetangganya yang memiliki kelapangan harta, tapi diketahui tidak pernah haji padahal mampu, maka dia tidak mensolatkan jenazahnya. Tidak mensolatkan jenazah. Ini perkara yang harus kita ingatkan juga buat ya
mereka yang memiliki kelapangan harta, termasuk yang masih muda ya Bu ya, anak-anak ibu atau anak-anak bapak, menantu. Jangan jadikan obsesi hidup itu punya rumah yang luas, punya mobil yang mewah. Ini nih haji nih, perluin. Apalagi sekarang kita puluhan tahun. Dari sekarang daftar. Kalau memiliki kemampuan cari misalnya haji yang benar, ya misalnya furoda atau haji yang benar ya, dakhili tapi bisa langsung berangkat. Usahakan kalau punya uang. Ya. Ini justru membuka keberkahan dalam hidup. Ya. Sedikit saya tambahkan, haji ini ada 4 kriterianya kalau berhubungan dengan harta, kemampuan. Pertama, kalau seseorang memiliki kemampuan fisik dan harta, maka wajib dia bersegera. Yang kedua, dia tidak memiliki kemampuan dalam harta dan juga dalam fisik. Fisiknya tidak memungkinkan, maka gugur kewajiban haji. Yang ketiga, kalau dia memiliki kemampuan fisik namun harta tidak memiliki, benar-benar tidak mampu, maka dia tidak wajib. Bukan gugur, tapi tidak wajib. Sehingga kalau ada kemungkinan dia bisa berhaji, berhaji dia. Yang keempat, dia memiliki kemampuan harta, tapi tidak memiliki kemampuan fisik. Hartanya cukup, tapi tubuhnya nggak mampu. Waduh, saya sakit-sakitan begini, nggak mungkin lah. Ya, naik pesawat tuh nggak mungkin. Maka orang seperti ini wajib membadalkan atas nama dia. Uangnya harus dikeluarkan untuk membadalkan atas nama dia. Nah, itu yang difahami oleh umumnya ulama. Ya, wallahu alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang didiskusikan. Ya, silahkan Bu. Kalau yang terikat habis sholat, ya habis sholat. Tapi kalau sepanjang waktu boleh, tadi takbir mutlak disebutnya. Takbir mutlak ibu sambil ya masak, sambil ibu nyuci, ya sambil ibu ya aktivitas itu disunahkan untuk bertakbir mutlak. Ya, yang sudah lalu ya kita berharap karena ketidaktahuan semoga diterima. Ya. Kalau seperti itu ya kita hanya bisa berharap ya. Tapi Allah Maha luas rahmatnya. Karena kan kita tidak tahu. Ini makanya pentingnya ilmu. Ilmu itu penting sekali. Ya. Maka ya kalau sekarang ya kita perbaiki saja. Kita perbaiki saja seperti itu. Berharap saja ya, berdoa kepada Allah karena ketidaktahuan saya. Kan sudah jadi sate masalahnya. Ya. Silakan bisa tanyakan lagi. Ya, ada tanyakan lagi? Ya baik ya. Jadi tadi kalau kurban jangan atas nama anak yang masih. Ya, silakan Bu. Silakan tadi bertanya Ibu. Oh enggak. Silakan Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Yang sering menjadi pertanyaan ya antara lain bagaimana kalau misalnya dia berkurban atas nama orang yang meninggal. Ini sering jadi pertanyaan ya. Dan di sini ulama memperinci. Contohnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah ya. Imam Nawawi, Imam itu kan termasuk ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan kalau dia berwasiat waktu hidupnya yang meninggal ini, maka mereka mengatakan boleh. Contohnya begini, Jang, ya nanti tahun depan mah bapak kurbannya domba, domba Garut, ya, domba ageng, yang besar, yang begini-begini. Nanti ya buat yang kurban besok, ya. Taunya berapa hari sebelum Idul Adha meninggal, Allah. Tapi dia berwasiat seperti itu. Maka apa yang dilakukan? Boleh berkorban atas nama dia, ya, karena tadi wasiatnya. Yang kemudian diperselisihkan oleh ulama, bagaimana kalau tidak berwasiat? Emang Bapak nggak pernah wasiat? Ya. Apakah boleh berkorban atas nama? Atau misalnya seseorang, dulu waktu saya masih hidup pas-pasan, Bapak saya masih hidup pas, Bapak orang tua saya sudah meninggal, aduh, pas saya sudah lapang, orang tua saya sudah nggak ada. Sedih kadang-kadang anak itu. Dia ingin apa yang bisa dilakukan. Bolehkah saya berkorban atas nama dia? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kurban ini untuk bagi yang hidup.
ya, khususnya. Ya, tapi kalau wasiat tadi boleh. Tapi ulama lain, contohnya ulama-ulama kontemporer, ya, seperti mantan mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau dalam fatwanya mengatakan, la haraj, tidak masalah, boleh. Kenapa? Karena menurut beliau ini seperti sedekah. Orang bersedekah kan dianjurkan atas nama orang tua. Nah, ini seperti sedekah, ya. Tapi intinya dari pandangan-pandangan ahli ilmu tersebut, kalau kami berkesimpulan, Allahu a'lam, andaikan kita kurbannya cuma satu, ya, kita mampunya satu, maka kalau berwasiat boleh atas nama orang tua. Tapi kalau orang tua kita tidak berwasiat, maka lebih baik jangan atas nama yang sudah meninggal. Tapi cukup apa atas nama kita kepada keluarga, tapi pahalanya diniatkan untuk yang juga sudah meninggal. Karena Nabi SAW ketika memotong, beliau mengatakan, dariku dan dari keluarga Muhammad SAW. Dan keluarga beliau banyak yang sudah meninggal, sehingga dianggap itu pun bisa. Itu kalau cuma satu. Tapi kalau seseorang memiliki kelapangan, dia orang yang alhamdulillah hartanya banyak, dia bisa potong 5, 7 kambing, atau bahkan sapi bisa beberapa. Ya, yang utama atas nama dia sebagai kepala keluarga, dia niatkan pahalanya. Tapi kalau andaikan satu di atas pengen nama orang tua saja, Allahu alam, karena tadi sebagian ulama menganggap bahwa itu seperti sedekah, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau satu jangan, ya, lebih baik atas nama kita sebagai kepala keluarga. Terakhir, yang sering banyak ditanyakan adalah bagaimana kalau hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan kita sekarang besok gitu, Pak, ya, hari Jumat. Pertama, kalau penyembelihan tentunya kita boleh dipindahkan ke hari Sabtu. Itu boleh, ya. Kalau memang kita merasa mungkin kesulitan. Yang pertanyaan ini bagaimana dengan sholat Jumat? Dari sini ulama memang berbeda pandangan, ya. Sebagian ulama menganggap ini sholat Id, jadi itu terkumpulnya 2 Id, terkumpulnya 2 hari raya. Yang pertama hari raya tahunan, satunya lagi hari raya pekanan. Sebagian ulama menganggap masing-masing terpisah, jadi tetap harus sholat. Ya, dari ulama Hanafiyah ataupun Malikiyah. Adapun pendapat ulama Syafi'iyah dan juga dalam mazhab Ahmad bin Hambal, dan dikutip katanya ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama, mereka mengatakan terdapat rukhsah untuk tidak sholat Jumat bagi laki-laki. Ya, artinya kalau dia sholat Id, terdapat rukhsah untuk tidak mengerjakan sholat Jumat karena ada hadis yang menyebutkan demikian. Ya. Tapi intinya saya akan ringkas fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Ilmiyah wal Ifta, semacam lembaga fatwa yang isinya ulama-ulama besar di tanah suci. Yang mereka memberikan fatwa. Ya. Fatwanya begini, mereka sebutkan hadis-hadis semua yang berhubungan dengan itu, dalam fatwa itu disebutkan apa saja. Athar dari sahabat, keterangan dari sahabat disebutkan. Intinya mereka mengambil kesimpulan, orang yang melaksanakan sholat Id laki-laki, maka dia diberikan rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Dengan dia bisa sholat zuhur, misalnya di rumah secara sendiri atau berjamaah, ya, dia bisa melaksanakan sholat zuhur. Tapi yang afdol tetap dia sholat Jumat. Dan ini disebutkan ini pendapat jumhur. Jadi mesti tetap saja laksanakan sholat Jumat. Yang afdol dia tetap sholat Jumat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang tidak sholat Id, laki-laki tidak sholat Id, maka hukumnya wajib dia sholat Jumat. Kalau dia tidak sholat Id, ya, bablas misalnya, ngurus domba, kandangnya bangun jam 9. Orang mau pakai baju lebaran semua udah pulang. Nah, itu dia boleh dia harus sholat Jumat. Tapi andaikan dia ke masjid, ternyata wah, Masjid Baitul Mukmin rukhsah semua, nggak ada yang ke masjid. Dia cuman satu orang saja, misalnya yang muadzin saja. Maka dia kalau tidak memenuhi syarat untuk sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Ya, tapi kalau sholat Jumat, dia wajib sholat Jumat. Ini kalau yang tidak sholat Id. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dalam fatwa itu, saya hanya mengutip dari fatwanya. Ya. Yang ini ulama-ulama besar di tanah suci seperti Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Al-Utsaimin namanya, sampai sekarang masih hidup. Mereka menyatakan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sholat Id atau dia sudah sholat Id itu menggugurkan sholat Jumat dan sholat zuhur sekaligus, itu pendapat yang tidak berdasarkan dalil.
Dan itu pendapat yang menurut para ahli ilmu, jamahir ahlul ilm, mayoritas ulama, umumnya banyak sekali ulama mengatakan ini pendapat yang salah dan juga aneh. Ya, ketika mengatakan bahwa ketika sholat id dia menggugurkan sholat Jumat sekaligus sholat zuhur. Jadi bablas, ya, bablas mau nyacang katanya atau mau nyate sampai asar baru kemudian sholat. Ini pendapat yang dianggap lemah, tanpa dalil yang kuat, dan juga aneh. Bagaimana sebuah sholat yang umumnya ulama katakan sunnah muakkadah bisa menggugurkan sholat wajib, ya. Sehingga ini dalam fatwa tersebut dijelaskan ini pendapat yang harus ditinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik hidayahnya untuk bisa beramal dengan amal-amal terbaik di hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.